wabarakatuh. Yang terhormat penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Made Deti Prima Santi SPD, guru IPA di SMP Negeri 1 Busung Biu, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 Universitas Pendidikan Ganesha. Pada kesempatan ini, saya melakukan praktik pembelajaran tentang materi pencemaran lingkungan. Submateri, dampak dan cara menanggulangi pencemaran air. Mohon masukan dan perbaikan dari Bapak Ibu penguji dalam proses pembelajaran yang saya lakukan. Sekian, terima kasih. Om Santi, 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 Om. Berdiri. Maturang pangandaliman. Om Swastiastu. Selamat pagi. Semangat pagi. Semangat pagi. Luar biasa, luar biasa. Yes. Oke, kalian keren, kalian luar biasa. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita mulai dengan doa terlebih dahulu. Doa kelas, ini bisa minta tolong. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Arun. Setelah doa, sekarang Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Ada teman kalian yang tidak sekolah? Ada. Siapa? Feby. Feby, kenapa Feby? Sakit. Sebelum memulai pembelajaran, biar kalian mengikuti pembelajaran dengan baik, Ibu ingin mengetahui dulu. Kalian udah siap belajar nggak? Sudah. Coba cek tempat duduk kalian sudah nyaman. Ada sampah tidak? Biar lebih semangat lagi mengikuti proses pembelajaran, kita tepuk PPK terlebih dahulu. Ya, mungkin tepuk PPK bisa dibantu, Pepi. Semuanya berdiri. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Yes. Ibu ingin mengajak kalian dulu mengingat materi yang sudah lewat. Lalu kita bahas tentang apa? Pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan. Oke, bagus, masih ingat. Kalian masih ingat nggak apa saja jenis-jenis pencemaran lingkungan? Arif? Pencemaran udara, pencemaran tanah, pencemaran air. Oke, bagus sekali Arif. Tangan dong buat temennya. Yang kita sudah bahas tentang pencemaran lingkungan. Pertemuan lalu kita sudah bahas pencemaran tanah. Sekarang kita lanjut nih sisanya. Nah, Ibu ini punya video. Silakan kalian amati ya. Apa yang bisa kalian lihat atau amati dari video tadi? Devi? Itu sungai salju ya? Oh ya, ada yang lain? Bagus Devi. Itu sungai yang tercemar limbah deterjen ya Bu? Ada yang lain? Arun? Saya ingin bertanya Bu, kira-kira apa yang terjadi pada makhluk hidup yang berada di sungai dan kondisi air sungai itu ya Bu? Oke, bagus sekali Arun. Kira-kira apa yang terjadi? Ya, apa dampaknya?
sungai dengan kondisi seperti itu dengan biota yang ada di sana. Bagus sekali. Nah, untuk mengetahui lebih banyak, jadi nanti kalian silakan ikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Di pembelajaran hari ini kita akan banyak bahas tentang pencemaran air, dampaknya, kemudian penyebabnya, dan bagaimana cara menanggulanginya. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini Melalui kegiatan literasi, pengamatan video, praktikum, dan diskusi, peserta didik dapat menganalisis dampak pencemaran air dengan cermat. Oke, thank you Ida. Terakhir Rumi. Nomor 3, melalui kegiatan literasi, pengamatan video, praktikum, dan diskusi, peserta didik dapat menganalisis cara menanggulangi pencemaran air dengan cermat. Terus dalam kegiatan pembelajaran nanti, jadi Ibu akan kasih tahu nih apa saja kegiatan yang akan kita lakukan. Jadi nanti Ibu akan memberikan suatu permasalahan berupa video, nanti kalian diskusikan itu di LKPD kalian. Itu untuk mekanisme pembelajaran. Kemudian ada mekanisme penilaian. Jadi ada 3 aspek nanti yang akan dinilai dalam kegiatan hari ini. Ada pengetahuan berupa pretest, post-test, sikap, aspek penilaian sikap, dan penilaian ke sekarang kita ke pretest dulu untuk mengetahui sejauh mana dulu pengetahuan awal kalian terhadap materi yang akan kita bahas. Oke, kalian sudah tahu sendiri hasilnya, mungkin ada beberapa yang nilainya sudah bagus, ada yang nilainya mungkin masih perlu ditingkatkan. Tapi tidak kenapa, ini awal, jadi kalian motivasi untuk mengikuti pembelajaran dengan lebih baik. Ya, tadi juga udah cek ada beberapa soal, kalian banyak salah di sana. Ya, nanti bakal kita lagi di prosesnya. Udah, siap? Ibu di sini punya video kasus, ya. Silakan kalian amati. Kalian amati terlebih dahulu. Sudah diamati tadi? Sudah. Setelah kalian menyaksikan video, mungkin ada yang bisa menyampaikan atau punya pertanyaan terkait dengan video yang tadi kalian saksikan? Kalian lihat tadi, dapat ada dulu dapat. Makanya ini mati di dalam waktu karena kenyamanan Pak. Ada yang lain? Kamu? Yang saya amati, air danau berubah menjadi hijau. Air danau tadi berubah menjadi hijau. Jadi tadi ada beberapa banyak pertanyaan, kemudian masalah yang kalian dapat dari video ini. Nah, untuk lebih jauhnya, silakan kalian diskusikan kasus ini di kelompok kalian. Ya, jadi nanti Ibu akan bagikan LKPD untuk kalian berproses mencari solusi dari masalah ini. Sekarang silakan kalian duduk berkelompok dulu. Oke, sudah semua duduk di kelompoknya? Sudah. Kawan, tolong bagikan LKPD dari bahannya. Untuk kelompok dapat 1 dan udah Ibu kirimkan juga di WA untuk kalian, ya. Dan untuk masing-masing ketua kelompok silakan ambil bahan praktikumnya di belakang. Bisa? Belum pakai sepatunya dulu. Oke, sudah semua dapat LKPD? Tangan aja. Udah ya? Oke, sebelum mulai kita perhatikan dulu. Tadi, perhatikan dulu. Oke, Ibu akan menyampaikan bagaimana cara kalian mengisi LKPD. Jadi, kamu melakukan praktikum. Ya, bahannya sudah kamu ambil, petunjuknya sudah lengkap di LKPD, baca dengan baik-baik. Ya? Paham ya? Ikuti saja sesuai di instruksi di LKPD.
Ada yang ingin ditanyakan? Ada. Silakan isi dulu KPD-nya. Ingat ya, biar kalian nggak bingung, gunakan petunjuk dialog KPD dengan baik. Ya, di sana udah dikasih tahu di gelas A kamu naruh apa, di gelas B kamu naruh apa, di gelas C kamu naruh apa, gitu biar nggak bingung. Kenapa? Ada masalah? Sudah, kalian amati nanti ya. 5 menit. Coba kalian ambil bila kondisinya dia di kelas A. No, itu dah. Sekarang udah jalan 10 menit guys. Ya. Jangan dimakan. Kamu cek masa bergerak. Kalau yang B masih siapa? Yang B masih jadi masih ingin hidup dia tapi susah. Jangan dimakan ya Pak. Berapa minggu ya Bu? Udah, ini misalnya berdarah nih. Apa ini yang mengalami infeksi? Imsa. Oh, kena COVID. Mana ikan yang terinfeksi dan COVID itu? Kami dua sekarang. Yang ikan yang label A fine aja dia ya. Iya Bu. Santai dulu nggak? Ini nambah itu kalau ada makanan. Ini kejang-kejang. Ini lebih parah. Ini diam doang. Ya bisa kalian lihat responnya mereka ikannya ya. Ini ada lendirnya. Ini lendir itu. Darah itu Bang. Darah Bang. Darah itu. Ya ini coba lihat ikannya masih coba Bengkak. Kambang nggak makan. Ini berdarah. Dan silakan tuliskan nanti hasilnya di tabel pengamatan. Kemudian kamu analisis ya dari hasil pengamatan. Kalau kalian sudah selesai melakukan langkah-langkah percobaannya, silakan tuliskan di tabel pengamatan. Kemudian lanjut di analisis data. Ya, silakan kalian diskusikan hasil praktikum kalian, kemudian masalah yang kamu sudah bahas di depan. Kemudian kalian analisis dan kalian diskusikan di kelompok kalian. Dan nantinya pada air cuma.
Sebelum 9, 8, terus 8 berapa? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selesai. Sebelum kita lanjut ke presentasi, kalian capek nggak duduk? Capek. Biar lebih relax, silakan rapikan dulu tempatnya. Silakan kita explaining dulu yuk. Oke, dari posisi. Five, four, three, two. Presentasi, silakan kelompok yang ikut tunjuk presentasi kelompoknya tanggal berapa dari bagus yuk. Silakan perhatikan ya. Om Swastiastu. Kami dari kelompok 1, hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Berdasarkan tayangan video tersebut, diskusikanlah hal-hal berikut bersama dengan kelompok kalian. Pertama, tuliskan masalah yang dapat kalian temukan pada video tersebut. Masalah yang dapat kami temukan pada video tersebut adalah: pertama, banyak ikan mati di danau Batur. Kedua, warna air di danau Batur berubah menjadi warna hijau. Dua, buatlah rumusan masalah dari hasil pengamatan pada video tersebut. 1. Mengapa banyak ikan mati di danau Batur? 2. Apa penyebab air di danau Batur berubah menjadi warna hijau? 3. Buatlah hipotesis dari hasil pengamatan pada video tersebut. 1. Ikan di danau Batur banyak mati karena danau Batur tercemar belerang. 2. Air di danau berubah warna mengindikasikan bahwa danau sedang tercemar. 3. Dapat pengamatan. Waktu pengamatan 5 menit. Keadaan ikan di toples A aktif bergerak. Keadaan ikan di toples B akan bergerak pelan. Keadaan ikan di toples C bergerak lambat. 10 menit aktif bergerak dengan lambat, hanya sedikit bergerak. 15 menit tak hidup dan bergerak aktif dengan normal. Ikannya masih melompat-lompat, tetapi insangnya mengeluarkan darah. Lompat-lompat ya? Nggak lari? Tidak bergerak, insang bengkak, dan keluar banyak lendir.
4. Analisis data. Bagaimana kondisi ikan yang ada di dalam toples A, B, dan C? Mengapa demikian dijelaskan? Pada gelas A, ikannya masih tetap aktif bergerak. Pada gelas B, ikannya masih lompat, tapi insangnya mengeluarkan darah. Pada gelas C, ikannya sudah sekarat, tetapi mulut dan insangnya masih buka tutup. Ikan di wadah yang lebih banyak kadar deterjennya lebih cepat mati. Deterjen memiliki dampak terhadap kesehatan lingkungan selain karena menimbulkan busa di permukaan air, juga menghambat difusi udara bebas ke dalam kolom air dan akan berdampak pada organisme yang hidup di kolom air. Jadi semakin banyak kadar deterjen, semakin cepat gula ikan mati karena oksigen menipis sangat drastis. B. Apakah air yang telah dimasukkan deterjen bisa dikatakan air yang tercemar? Jika iya, mengapa demikian? Iya, deterjen mengandung banyak sekali bahan kimia berbahaya seperti zat pewangi, pemutih, surfaktan, fosfat. Semua zat kimia tersebut dapat mengancam kelangsungan hidup biota air. Aktivitas 3. Membuat kesimpulan. Banyaknya ikan yang mati di Danau Batur diakibatkan karena danau tercemar. Selain pemicu tercemarnya Danau Batur adalah belerang, salah satu penyebab ikan di danau tercemar menjadi mati adalah karena zat-zat beracun yang berasal dari limbah. Selain itu, limbah cair dari industri juga bisa menutupi permukaan air sungai, yang membuat ikan tidak bisa mendapatkan oksigen dan sinar matahari untuk menunjang kehidupannya. Adapun hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mengatasi kasus di atas adalah mengimbau masyarakat sekitar untuk bekerja sama. Langkah paling sederhana yang dapat ditempuh untuk membersihkan enceng gondok. Mengingatkan masyarakat agar menggunakan pupuk organik dan pestisida yang ramah lingkungan. Kawasan hutan yang difungsikan menjadi perkebunan hendaknya dibuat dengan sistem terasering sehingga dapat mengurangi dampak erosi. Sekian presentasi kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Di depan, apa saja dampak dari kasus pencemaran Danau Batur? Ada beberapa dampak pada kasus pencemaran di Danau Batur, yaitu merusak biota yang ada di danau tersebut, merugikan peternak ikan di Danau Batur, mempengaruhi kualitas air di Danau Batur, dan mempengaruhi keindahan Danau Batur sebagai tempat pariwisata. Apakah bisa diterima? Bisa. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Saya ingin bertanya, kira-kira hal apa saja bisa dilakukan untuk mengatasi kasus tercemarnya Danau Batur? Hal apa yang bisa dilakukan? Ada 2 cara untuk mengatasi tercemarnya danau. 1. Menyelidiki penyebab dari tercemarnya danau dan tidak melakukan kegiatan yang mencemari danau. 2. Melakukan pemulihan kondisi air di Danau Batur. Apakah bisa diterima? Bisa. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Tidak. Bisa ada yang bertanya? Tidak. Tidak? Kalau tidak, silakan ditutup. Jika tidak ada yang ingin bertanya lagi, kami akhiri dengan Parama Sandi. Om Santi 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 Om. Ibu akan memberikan sedikit penguatan terkait dengan diskusi kalian tadi. Jadi ini kasusnya apa tadi? Mal ya. Jadi sebenarnya kalau kita telis lebih jauh, pencemaran yang terjadi di Danau Batur ini merupakan masalah yang kompleks. Ya, kalau tadi kalian lihat di videonya mungkin masalah yang muncul cuma karena belerang saja. Apakah hanya itu? Tidak ya. Kalau kalian literasi lebih jauh, penyebab dari pencemaran di Danau Batur itu ada banyak. Tidak hanya semburan dari belerang, bisa juga serangan limbah rumah tangga, dari pupuk pestisida yang terus menjadi-jadi. Kemudian ada fungsi lahan yang dulu misalnya hutan, itu sekarang dijadikan apa? Hotel, villa, kafe, untuk keperluan pariwisata. Nah inilah pada endingnya ini akan menjadi fenomena puncak dari
Dampaknya apa? Tadi udah kamu lihat, itu bisa merusak kehidupan di dasar laut. Yang paling parah itu kualitas air di Danau Batur itu menjadi buruk. Ya, apa yang bisa kita lakukan? Bisa nggak ini diselesaikan dalam 1 hari, 2 hari, 3 hari, 1 bulan? Tidak. Ini masalah yang kompleks yang harus dicarikan solusi dan perlu komitmen bersama entah dari pemerintah daerah setempat dan masyarakat yang di sana. Berkomitmen untuk menjaga lingkungan dari Danau Batur menjadi lebih baik. Siapa yang bisa membuat kesimpulan dari diskusi kita tadi? Juni mungkin? Pencemaran limbah berdampak pada kesehatan lingkungan karena menghambat difusi udara bebas ke dalam kolom air dan berdampak pada organisme yang hidup di kolom air. Jadi, semakin banyak kadar limbah, semakin cepat pula ikan mati karena oksigen menipis sangat drastis. Oke, bagus. Sekarang siapa yang bisa menyimpulkan kesimpulan pembelajaran kita secara utuh? Devi? Pencemaran air berasal dari industri, rumah tangga atau pemukiman dan pertanian. Tanah dan air mengandung sisa dari aktivitas pertanian seperti pupuk dan pestisida. Oke, lulus sekali Devi. Ada yang lain mungkin yang masih bisa menyimpulkan? Ada lagi? Dampak dari pencemaran air adalah kerusakan pada kualitas air dan tanah, berdampak kepada kehidupan biota laut dan berdampak kepada kualitas kesehatan. Oke, bagus sekalian. Masih ada? Oke, Juan. Ada cara untuk menanggulanginya. Pertama, tidak menggunakan pupuk pestisida secara berlebihan, tidak menggunakan deterjen fosfat karena senyawa fosfat merupakan makanan bagi tanaman air seperti eceng gondok yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran air. Oke, bagus sekali. Tolong buat kalian. Habis ini kita lanjut podcast, tapi sebelumnya silakan bawa dulu alatnya ke yang satu orang aja, satu kelompok aja yang harus untuk yang nggak kalian seol nanti berantakan. Awas ya, hati-hati ya. Yang lain siap-siap post test. Linknya juga akan bagikan di WA. Sudah? Silakan langsung bekerja. Jadi setelah mengikuti proses pembelajaran tadi, mestinya hasilnya lebih bagus. Kalau kalian menyimak setiap proses tadi dengan baik. Hati-hati membaca soalnya. Oke, gimana menurut kalian hasilnya? Lebih baik? Lebih baik. Setelah cek rata-rata, itu sudah di atas KKN yang lebih banyak dibandingkan dari awal. Oke, itu artinya proses pembelajaran hari ini adalah termasuknya. Ya, itu tadi sekali. Nah, tadi kalian udah post test, jadi untuk mengetahui untuk merefleksikan proses pembelajaran hari ini, silakan kalian isi link refleksi dirinya ya, linknya udah dikirim. Silakan kalian isi di sana sesuai apa yang kalian rasakan mengikuti pembelajaran hari ini. Senangkah, sedihkah, bosankah, apa ngantuk? Vanessa ngantuk masih?
pertemuan selanjutnya kita masih membahas tentang pencemaran lingkungan. Kita lanjut nanti ke pencemaran udara. Ya, nanti silakan kalian belajar di rumah dengan baik. Oke? Terakhir, tangan untuk kalian. Kalian hari ini sudah berproses dengan baik, ya, dari awal sampai akhir. Kemudian semoga apa yang kalian belajarkan hari ini itu ada manfaatnya, ada sesuatu yang bisa kalian ambil dan kalian terapkan dalam kehidupan kalian. Jadi di awal kita awali dengan doa. Kita hari ini akhiri dengan doa juga, ya. Mungkin ketua kelas minta tolong dipimpin doa. Semuanya berdiri. Doa dimulai. Doa selesai. Aturan para masyarakat. Terima kasih.